Lanjutan kisah keris pamungkas. Panji vs Siluman Macan. Siluman macan itu masih menatap mata Panji dengan tajam. Macan itu kemudian bergerak perlahan ke arah Panji, dan macan itu mulai menggerangkan suaranya. Cakar kakinya mencengkeram tanah, dan dengan sorot matanya yang tajam menatap Panji yang sudah bersiap untuk bertarung. Panji mulai mengepalkan tangannya, dan dari arah tak terduga, macan itu mulai menerkam Panji dengan loncatannya yang tinggi terbang ke arah Panji. Dan dengan refleks Panji menghindar dari terkaman macan itu. Dan Panji mengeluarkan jurus pembuka dengan tarian silatnya sambil menari berkelok-kelok luas, tanpa ada rasa takut terhadap macan itu yang ganas dan mematikan. Sekali Panji membuat gerakan aneh dengan kaki bergerak zigzag, 1-5 kali bergerak ke depan, mengarah kepada macan itu. Macan itu pun mulai menerkam Panji lagi. Tapi Panji berhasil menghindar dari terkaman macan itu. Dari kejauhan, nampak pengawal hanya bisa menyaksikan Mas Panji bertarung nyawa melawan macan itu. Dan pengawal, "Awas Mas Panji, dari arah kanan." Pengawal hanya bisa berteriak dan, "Awas Mas Panji, awas Mas Panji, macan itu sangat berbahaya, dia macan yang ganas." Panji masih tetap fokus dan masih tenang dan tidak panik sedikit pun. Rasa takut adalah sebuah keberanian, dan rasa takut adalah sebuah mawas diri dan kemurnian jiwa. Ada di lubuk hati, aku ingat ustadku yang selalu membimbingku, sampai aku bisa menguasai silat samudra jiwa ini yang telah diajarkan guruku itu. Sabar anakku, jangan pernah gegabah, atau kamu menjadi orang yang sombong. Ketika kamu sombong, itulah awal kehancuran. Tetaplah rendah hati, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Itulah kuncinya. Saat itu Panji sedang bertapa di sebuah gua di Gunung Setan. Selama 3 bulan yang telah digembleng oleh gurunya itu, selain memperkuat keimanan kepada Tuhan, yang telah memberinya sebuah kehidupan yang berharga. Jadikanlah sebuah kehidupan yang berarti untukmu, dan tidak menyia-nyiakan kehidupan ini menjadi tak berarti. Itulah renungkanlah silat samudra jiwa, silat yang mengajarkan untuk selalu untuk rendah hati. Rendah hati adalah sebuah kekuatan, tarik nafas, dan mengambil energi bumi. Dengan menarik kekuatan alam inti bumi, digabungkan dengan ketulusan jiwa yang bersih dan murni. Dan tangan Panji mulai mengambil energi inti bumi dan menggabungkan kekuatan lubuk hati yang terdalam dalam sebuah kemurnian jiwa. Sebuah jurus yang aneh, kedua tangan mengepal untuk membentuk sebuah kekuatan tenaga dalam inti bumi. Dan ketika macan itu mulai menerkam lagi untuk yang kesekian kali, bam, hantaman pukulan Panji mengenai kaki macan itu, sehingga macan itu terpincang-pincang kakinya, hingga macan itu hampir terjatuh, tapi masih alot untuk menaklukkan macan itu secara instan. Tapi perlu perjuangan yang sangat keras dan fokus. Macan itu pun berbalik lagi dengan matanya yang tajam merah membara, dan mulai tubuhnya mengeluarkan asap aneh dengan sedikit percikan api. Macan itu pun mulai menerkam Panji, dan sebuah cakaran dari sebelah kiri merobek tangan Panji dan dadanya, sehingga Panji meringis kesakitan. Sakit, aduh sakit tanganku. Kamu, hai siapa kamu anak muda? Perkelahian Panji dan macan bergulat.
itu kian sengit dan mereka bertarung habis-habisan hidup. Dan mati salah sedikit nyawa. Taruhannya tak berapa lama tiba-tiba dari arah samping Panji meloncat. Dan kemudian macan itu terlempar akibat sebuah tendangan. Samping geledek angin, macan itu pun tersungkur, tapi macan itu pun mencoba bangkit lagi. Tapi kali ini, macan itu berhasil untuk bangkit dari tendangan geledek angin Panji. Hai anak muda, tunggu pembalasanku. Baiklah, jangan datang lagi ke desa ini. Kali ini, Panji berhasil mengusir macan siluman itu dari sebuah desa yang warganya ketakutan karena teror siluman macan yang telah menghabiskan sejumlah ternak warga desa. Dan sempat ada korban jiwa dari penduduk desa. Akhir cerita, tunggulah kelanjutannya di Keris Pamungkas.